Setiap detik bumi Ibu Pertiwi dikeruk, dihisap kekayaannya, tapi bukan oleh putra-putranya, melainkan oleh tangan-tangan asing yang dengan cerdasnya mencengkram kekayaan bumi Pertiwi tanpa disadari oleh para pewarisnya. Diawali dengan dalih meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah dengan giatnya mencari investor ke luar negeri. Berbagai peraturan dibuat untuk memikat para investor supaya berinvestasi di Indonesia tanpa mempertimbangkan efek jangka panjangnya. Yang lebih memprihatinkan, lewat tangan IMF dan Bank Dunia, mereka ikut membuat dan mengawal draft peraturan yang mereka susun untuk disahkan menjadi undang-undang. Dalam kondisi krisis ekonomi, kita tidak punya modal untuk pengeluaran rutin untuk melanjutkan kehidupan bernegara. Pada saat itu memang kita tergantung sama dana dari lembaga-lembaga internasional. Nah, lembaga-lembaga internasional ini kan datang kemudian sambil membawa konsep-konsep itu ya, dengan memberikan utang, tapi juga langsung memaksakan begitu ya aturan-aturan dasar dalam ekonomi, aturan main dalam ekonomi ya, yang sifatnya memang menguntungkan bagi kepentingan asing kan, kepentingan internasional. Sehingga akhirnya tanpa disadari kita ini menjadi negara yang lemah, tidak dapat maksimal, sehingga sumber-sumber daya alam kita itu lebih banyak dinikmati oleh bangsa lain daripada bangsa sendiri. Ya, terlembagalah kepentingan mereka, ya kan, kepentingan mereka sehingga ya kan dominasi asing di dalam ekonomi Indonesia diperkuat. Gitu. Bukan berarti bahwa masa Soeharto atau masa Orde Baru itu tidak ada, gitu kan. Mereka melalui Bank Dunia, mereka melalui IMF memang sudah ada, tetapi di masa reformasi itu dominasinya itu diperkuat, ya, diperteguh melalui aturan-aturan kelembagaan ya. Melalui letter of intent, melalui amandemen konstitusi, dan juga melalui peraturan-peraturan perundangan yang disyaratkan harus dibuat begitu ya, sambil menerima bantuan dari Bank Dunia, dari IMF, semacam itu. Kemandirian kita itu sebagai bangsa luntur, ya. Kita tidak lagi memiliki sebuah kebanggaan sebagai bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka, ya. Jadi mental hari ini adalah mental seperti mental orang yang terjajah, yang ingin selalu mendapat belas kasihan dari negara-negara lain. Kita nggak punya kesadaran bahwa nilai-nilai atau norma-norma ya dalam aturan-aturan main yang dibuat ya, dalam hal ini perundang-undangan yang dilembagakan tadi ya, yang dilegalkan tadi, itu seakan-akan kita terima itu sebagai taken for granted gitu, bahwa tidak ada kepentingan di belakang itu. Kepentingan mereka jelas ya kan, untuk melegalkan akses ya terhadap kekayaan alam Indonesia, dan juga untuk ya melestarikan dan memperdalam begitu ya eksploitasi ya terhadap keuntungan-keuntungan yang dapat mereka ambil dari ekonomi Indonesia melalui cara-cara yang legal, cara-cara yang dilembagakan, yang terinstitusi, sehingga mereka tidak perlu melakukan cara-cara seperti di era kolonial. Gitu. Dari sekian ratus, dia lebih dari 400 undang-undang yang dibuat, ternyata lebih dari 30%-nya itu ditolak, dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu artinya apa? Artinya pembuat undang-undang, baik pemerintah maupun DPR, itu sudah jauh melanggar konstitusi kita. Ini semua berawal dari mental para pemimpin bangsa ini. Eksekutif dan legislatif masih belum percaya diri akan kemampuan dan kekuatan bangsa sendiri. Negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia, tapi tidak mampu menguasai dan menjalankan roda ekonominya. Harusnya kita berpikiran bukan kita yang tergantung dengan asing, tetapi asinglah yang tergantung dengan kita. Hingga semua negara di dunia akan memandang Indonesia dalam arti sesungguhnya.